Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, Bu Yuni akan memaparkan PowerPoint mengenai konsolidasi anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Oke, jadi sebelum kita memasuki penjelasan mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya, ya. Jadi sebenarnya laporan keuangan konsolidasian ini adalah merupakan laporan yang sifatnya unik, ya, karena laporan keuangan ini menyajikan hasil operasi dan posisi keuangan dari dua atau lebih entitas legal yang terpisah, ya, menjadi satu laporan keuangan secara ekonomi secara keseluruhan. Artinya jadi membentuk jadi dua entitas yang terpisah bergabung menjadi satu, membentuk entitas tunggal, ya. Nah, uniknya juga prosedur konsolidasi ini menggunakan kertas kerja, ya. Kertas kerja ini dibuat untuk menggabungkan, ya, akun-akun, ya, dari induk atau parents dan akun-akun dari anak perusahaan atau subsidiary, sehingga nampak seperti entitas tunggal, ya. Nah, jadi di sini ada perusahaan anak dan perusahaan induk, ya. Nah, untuk bab-bab sebelumnya sudah kalian pelajari mengenai perusahaan anak dan perusahaan induk, ya. Nah, perusahaan induk itu merupakan suatu yang mengendalikan keuangan, gitu, ya. Bisa juga dia memiliki seluruh saham atau sebagian saham dari perusahaan anak, ya, seperti itu. Oke, sekarang tadi uniknya, ya, bahwa dalam proses konsolidasi ini ada kertas kerja konsolidasi, ya, atau consolidation work paper, ya. Apa sih sebenarnya kertas kerja konsolidasi atau consolidation work paper? Ya, jadi ini merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah, ya, dari entitas induk, ya, yang mengkonsolidasi sehingga menyesuaikan saldo gabungan antara angka-angka yang dilaporkan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut jadi merupakan perusahaan tunggal, ya. Nah, di sini format kertas kerjanya itu adalah data neraca saldo, ya, seperti itu, ya. Terus yang uniknya juga ada yang namanya ayat jurnal eliminasi, ya. Nah, jadi setelah data neraca saldo, ayat jurnal eliminasi, terus baru konsolidasi, ya. Nah, sekarang ayat jurnal eliminasi itu, ya, digunakan untuk menyesuaikan atau mengeliminasi saldo, sehingga akun akan menghasilkan angka yang muncul dalam laporan keuangan jika, ya, semua perusahaan yang dikonsolidasi itu merupakan suatu perusahaan tunggal, ya. Jadi karakteristik dari ayat jurnal eliminasi, ya, atau eliminating entries, ya, digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan semua total saldo akun dari perusahaan yang dikonsolidasi, ya, yang terpisah, ya, yang mencerminkan angka sehingga dia muncul, ya, jika semua perusahaan yang legal terpisah tersebut merupakan perusahaan tunggal, ya, gitu. Jadi sebenarnya ayat jurnal eliminasi ini digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan total saldo gabungan dari masing-masing akun sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang tercermin dalam angka konsolidasian. Oke, ya. Nah, jadi untuk transaksi antara induk dengan anak, yaitu harus dieliminasi, ya. Misalnya contohnya apa? Misalnya pinjaman dari induk perusahaan ke anak perusahaan, gitu, ya. Itu nanti dieliminasi, ya, dengan cara mengeliminasi piutang dan hutang antar perusahaan, gitu, ya. Nah, misalnya juga ada perusahaan induk, ya, yang menjual persediaan ke perusahaan anak, ya, seperti contoh-contoh yang lalu, ya. Terus mendapat keuntungan, gitu, ya, misalnya. Nah, itu harus
eliminasi ya. Karena pembukuan konsolidasi ini ya berhubungan dengan transaksi-transaksi hanya untuk transaksi-transaksi pihak eksternal ya. Oke. Nah, di dalam bab ini sebenarnya ada dua topik yang penting yang harus dibahas ya, yaitu pertama ya, penyusunan laporan keuangan konsolidasian ya, sesaat setelah akuisisi pemilikan penuh ya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 kriteria ya. Ada kepemilikan penuh dibeli pada nilai buku ya. Yang pertama, yang kedua, akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku. Nah, nanti di sini ada perlakuan selisih positif dan ada perlakuan selisih debit. Dan yang ketiga, akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai wajar aset bersih ya. Oke, itu untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Yang kedua, penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian sesaat setelah akuisisi kepemilikan penuh. Nah, di sini nanti ada istilah-istilah laba bersih konsolidasi, saldo laba konsolidasi, dan format kertas kerja. Oke. Nah, setelah itu ada juga konsolidasi setelah akuisisi ya, 100% kepemilikan dibeli pada nilai buku, dan juga ada konsolidasi sesaat setelah akuisisi 100% kepemilikan lebih besar daripada nilai buku. Oke, itu nanti topik-topik ini akan dibahas juga di dalam bab ini ya. Oke, tadi Bu Yumni sudah menjelaskan ya beberapa jenis akuisisi kepemilikan. Ada yang sebesar nilai buku ya, ada yang di atas nilai buku ya, dan juga ada yang di bawah nilai wajar aset neto ya, atau di bawah nilai wajar aset bersih. Oke, sekarang Bu Yumi langsung aja yang kita ambil contoh yang akuisisi kepemilikan di atas nilai buku ya. Harga saham suatu perusahaan dipengaruhi ya oleh berbagai macam faktor ya, termasuk nilai aset bersih ya. Nah, yang kita lihat di sini adalah nilai aset bersih ya. Nah, perusahaan kadang membeli perusahaan lain adalah ingin mengharapkan harga beli akan sama dengan nilai buku saham yang diakuisisi ya. Nah, kita kasih contoh ya, misalnya ilustrasi soal pembelian anak perusahaan lebih tinggi dari nilai buku ya. Contohnya di sini ya, PT Induk membeli semua saham biasa beredar PT Anak seharga 340 juta secara tunai pada 1 Januari 20X1. Dalam pembelian tersebut PT Induk membayar 40 juta ya, lebih tinggi dari nilai buku saham tersebut. Nah, ini bisa digambarkan ya, misalnya biaya perolehan investasinya 340 juta. Nah, nilai bukunya terdiri dari saham biasa PT Anak, saldo laba PT Anak ya. Jadi biaya perolehan investasi kita bandingkan dengan nilai buku PT Anak ya. Saham biasanya 200 juta, saldo labanya 100 juta, totalnya 300 juta. Bagian PT Induknya adalah 100% ya. Nah, karena di sini 100% di atas nilai buku ya, berarti terkalikan 300 juta dikalikan dengan 1,00 ya, sama dengan atau 100% ya, sama dengan 300 juta ya. Itu bagian untuk PT Induk. Nah, kita bandingkan perbedaan antara nilai buku dengan harga perolehan ya. Karena biaya perolehannya lebih besar daripada nilai buku, berarti ada selisih sebesar 40 juta ya. Jadi PT Induk harus membayar sebesar 40 juta. Ya. Oke. Let's show. Oke. Nah,
Jurnal untuk akuisisi saham tersebut ya, pada tanggal 1 Januari 2021, debitnya investasi saham PT Anak 340 juta, kreditnya kas sebesar 340 juta. Ya, ini adalah untuk mencatat pembelian saham PT Anak. Nah, selanjutnya kita membuat eliminasi akun ya investasi induk dan akun ekuitas pemegang saham ya. Karena yang pertemuan kemarin kan sudah Bu Yumni bahas ya, bahwa untuk transaksi di antara induk dan anak itu harus dieliminasi ya, karena itu harus bukan transaksi internal ya, gitu ya. Jadi nggak mungkin misalnya induk berhutang terhadap anak, atau anak punya piutang, atau induk punya laba terhadap anak, anak begitu juga anak gitu ya. Atau juga investasi dalam satu perusahaan tunggal ya, itu harus digabung, atau makanya harus dieliminasi ya akun investasi dan induk ya, dan akun ekuitas pemegang saham. Nah, sekarang bagaimana mencatat pembelian saham PT Anak ya? Selanjutnya membuat eliminasi akun investasi induk dan akun ekuitas pemegang saham. Kalau harga beli lebih besar dari nilai buku yang dieliminasi, maka akan ada selisih pembelian. Selisih ini merupakan selisih antara biaya perolehan investasi dicatat di pembukuan induk dengan nilai buku saham diakuisisi berdasarkan akun ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Nah, bagaimana kita membuat jurnal eliminasinya ya? Nah, tadi pada saat kita menginvestasikan ya, debitnya investasi saham, kreditnya kas ya. Setelah itu tadi kan nilai buku terdiri dari saham biasa sama saldo laba ya. Saham biasa dan saldo laba itu semuanya adalah akun normalnya di kredit ya, karena dia menambah ekuitas, dan dia menambah ekuitas ya. Saldo laba, saham biasa itu menambah ekuitas ya di kredit. Oleh karena itu pada saat kita eliminasi, kita hilangkan, itu semuanya di debit. Ya, jadi debitnya saham biasa PT Anak 200 juta ya. Debitnya lagi saldo laba 100 juta ya. Setelah itu selisih ya, ada selisih. Selisih ini adalah yang dibayarkan oleh PT Induk ya. Selisihnya kasnya tadi 40 juta ya, karena 300 juta ya, investasinya 340 juta ya. Jadi induk membeli akuisisi saham perusahaan anak, induk menginvestasi saham perusahaan anaknya dengan menambahkan lagi uang kas sebesar 40 juta ya. Nah, kreditnya investasi pada saham PT Anak ya. Jadi kalau kita lihat ini semua saldonya kita nolkan ya, karena kita eliminasi ya. Saham biasa PT Anak kita debitkan biar saldonya 0, saldo laba kita debitkan biar saldonya 0, selisih ya, selisih dan kas itu adalah ayat jurnal eliminasi ya, tapi dia nanti tidak hilang ya, dia tidak hilang ya. Oke, setelah itu kreditnya investasi pada saham PT Anak. Investasi pada saham PT Anak juga hilang ya di kredit. Oke. Nah, di dalam akuisisi kepemilikan penuh di atas nilai buku, tadi Bu sudah jelaskan ada yang namanya perlakuan selisih positif ya. Perlakuan selisih positif itu adalah yang tadi ya, harga beli saham suatu perusahaan lebih tinggi dari nilai buku saham ya. Nah, itu bisa disebabkan oleh satu kesalahan dan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan. Yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih. Ketiga, adanya goodwill ya. Nah, kesalahan penghilangan dari pembukuan anak perusahaan itu harus dikoreksi ya untuk penyesuaian periode sebelumnya, karena sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Oke, yang kedua, selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku dari aset bersih anak perusahaan yang dapat diidentifikasi ya. Nah, di sini ya, kalau
nilai wajar aset bersih lebih besar dari nilai buku, maka harga beli lebih besar dari nilai buku saham yang diakuisisi. Ya. Nah, di sini semuanya itu ya, kalau misalnya ada revaluasi aset dan liabilitas anak perusahaan yang langsung pada pembukuan anak perusahaan, itu disebut push down accounting ya. Tapi sekarang ini tidak diperkenankan lagi di dalam PSAK 65 revisi 2013 ya. Penilaian dari aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar ya pada tanggal akuisisi itu dapat dicapai dengan dua cara, yaitu pertama, aset dan liabilitas anak perusahaan ya direvaluasi langsung pada pembukuan anak perusahaan, atau yang kedua, dasar akuntansi dari anak perusahaan tetap dipertahankan dan revaluasi dilakukan tiap periode dalam kertas kerja konsolidasi. Oke. Jika aset dan liabilitas langsung direvaluasi ya dalam pembukuan anak perusahaan, maka tidak ada lagi selisih yang terkait. Akan tetapi jika aset dan liabilitas tidak direvaluasi dalam pembukuan anak perusahaan, maka diperlukan lagi ayat jurnal untuk merevaluasi aset tersebut dan mengalokasikannya ke dalam selisih kertas kerja setiap kali laporan keuangan konsolidasi disusun ya. Oke. Nah, itu adalah penjelasan dari selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku ya. Misalnya contohnya ya, PT Induk tadi kalau kita lihat di atas ya, mengakuisisi semua saham PT Anak seharga 340 juta ya. Nah, ini kan menimbulkan selisih debit sebesar 40 juta. Maka ayat jurnal yang muncul dalam kertas kerja konsolidasi ya, saham biasanya di debit 200, saldo labanya di debit, selisihnya 40 juta di debit ya, kreditnya investasi pada saham PT Anak ya. Itu dia ya. Jurnal eliminasi ya. Itu adalah untuk mengeliminasi saldo investasi ya. Oke. Nah, sekarang alokasi selisih ini ya dalam kertas kerja konsolidasi ya itu dibuat lagi ya penjurnalan ya, yaitu misalnya jika nilai wajar dari nilai wajar tanah dari PT Anak ditentukan lebih besar dari 40 juta dari nilai buku dan nilai wajar semua aset liabilitas sama dengan nilai bukunya, maka seluruh jumlah selisih dialokasikan ke tanah anak perusahaan. Nah, ini tadi ya menimbulkan selisih. Maka debitnya goodwill, kreditnya selisih sebesar 40 juta. Nah, perlakuan selisih debit ya. Perlakuan selisih debit. Nah, misalnya ya, PT Induk mengakuisisi semua saham biasa PT Anak seharga Rp 400 juta. Tanggal 1 Januari 20X1 ya. Dengan mengeluarkan obligasi ya dan tingkat bunga 9% serta nominalnya 100 juta dan membayar tunai sebesar Rp 300 juta ya, misalnya gitu. Nah, di sini kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasi 1 Januari 20X1 akuisisi penuh 100% pada harga di atas nilai buku. Ya, ini tadi ya. Nah, ini ya, tadi tanahnya ya. Jurnalnya tadi tanah ya di debit ya. Jurnal 5 tanah di debit ya. Kreditnya ya. Selisih sebesar 40 juta. Ini 40 juta ini, diferensial atau selisihnya. Ini ya. Setelah itu kita menjurnal tadi mengeliminasi investasi. Ini 340 juta di kredit investasinya ya. Saham biasanya di debit 200 ya. Saham biasa. Saldo labanya 100 di debit ya. Nah, setelah itu ada selisih lagi sebesar 40 juta di debit
ya. Ini semua kecoret nih, 40, 200, 100 kecoret. 4 nomor 4 40 juta, 200 juta, 100 juta, sama ini nomor 4 itu kecoret ya, jadi 0 ya semuanya ya. Nah, yang ini nomor 5 untuk mencatat selisih ke apa namanya akun tanah ya, ini juga kecoret. Jadinya 0 ya. Nilainya 0. Oke. Nah, ini oke, yang tadi misalnya ya perlakuan selisih debit tadi ya. Ini perlakuan selisih debit, misalnya PT Induk mengakuisisi saham PT Anak seharga 400 juta tanggal 1 Januari dengan mengeluarkan obligasi dengan tingkat bunga 9% dan nilai nominal 100 juta dan membayar tunai sebesar 300 juta. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Ini ayat jurnal eliminasi ini tadi yang tadi ya sudah Ibu jelaskan. Nah, PT Induk mencatat investasi dalam pembukuannya dengan jurnal sebagai berikut ya. 1 Januari 20X1 investasi pada saham PT Anak ya, kreditnya hutang obligasi sebesar 100 juta, kreditnya lagi kas sebesar 300 juta. Mencatat pembelian saham PT Anak dengan mengeluarkan hutang obligasi dan mencatat pembelian saham PT Anak. Oke. Oke, ya. Ini apa namanya, kalau transaksi-transaksi tadi ya kita masukkan ke dalam kertas kerja untuk laporan konsolidasian ya. Kita lihat di sini kertas kerja untuk laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal kombinasi bisnis akuisisi menu 100% atas nilai buku. Ya, jurnal-jurnal yang tadi ya, pada saat kita menjurnal eliminasi ya, tadi untuk mengeliminasi investasi saham PT Anak kita hilangkan ya, maka yang tadinya saham biasa adalah di kredit ya, pada saat pada saat pembelian tadi ya, sama saldo laba di kredit ya, investasi sahamnya di debit ya. Oleh karena itu kita eliminasi investasi saham pada PT Anak di kredit ya, lawannya kita balik ya, saham biasa di debit, saldo laba di debit. Setelah itu selisihnya yang tadi kan selisihnya 40 juta di debit ya. Nah, ini semua kita buat jurnal eliminasi ya, yaitu eliminasi investasi. Jadi seolah-olah investasi di saham di PT Anak itu kita hilangkan. Makanya di sini lawannya 4 ya, investasi di kredit, selisih ya, sama saham biasa saldo laba di debit, itu semuanya kita hilangkan ya. Makanya jadinya ini ayat jurnal eliminasi untuk meningkatkan investasi. Ayat jurnal eliminasi yang kedua adalah untuk mencatat selisih ya, mengalokasikan selisih ke tanah ya. Tadi tanahnya tadi pada saat kita debetkan ya, tanahnya di debet ya. Setelah itu dengan selisihnya diferensialnya di kredit ya. Tuh, nah ini semuanya ayat jurnal eliminasi, nanti nilai ini akan 0 ya. Jadi tanah ya, tanah ini 175 juta ya, ditambah 40 juta ya, itu 225 juta ya, dikurangi dengan 40 juta ya, sama dengan 255 juta ya. Jadi nanti ada selisih yang mencerminkan peningkatan nilai tanah sebesar 40 juta. Oke. Nah, selanjutnya ya, kalau perlakuan selisih debit ya. Ini misalnya PT Induk mengakuisisi semua saham PT Anak seharga 400 juta tanggal 1 Januari 2021 dengan mengeluarkan obligasi tingkat bunga 9% dan nilai nominal 100 juta dan membayar tunai sebesar 300 juta. Dapat dijelaskan sebagai berikut ya. 1 Januari 20X1 100% debitnya ya, investasi
ya pada saham PT Anak 400 juta ya. Karena kita menginvestasi saham PT Anak ya, dengan cara kita mengeluarkan hutang obligasi untuk membeli saham PT Anak, sama mengeluarkan uang kas sebesar 300 juta. Nah, ini dia ya, debitnya investasi, kreditnya hutang, kreditnya lagi kas ya. Biaya perolehan investasi yang 400 juta. Oke, ya. Nah, ini biaya perolehan investasi 400 juta ya. Nilai buku aset ya bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 300 juta ya. Nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 330 juta ya. Maka selisih lebih biaya perolehan di atas nilai buku aset ya yang diidentifikasi sebesar 400 juta dikurangi 330 juta sama dengan 70. Selisih lebih nilai wajar atas nilai buku aset yang dapat diidentifikasi dikurangi nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 30 juta. 330 dikurangi 30 juta. Oke ya. Nah, ini dia ya. Di sini ada laporan posisi keuangan untuk PT Anak 1 Januari 20 X1 tanggal kombinasi bisnis. Ya. Di sini bangunan dan peralatan ya. Nah, ini utang obligasinya 100 ya. Nilai wajarnya 135 ya. Maka nilai selisih antara nilai wajar dengan nilai buku 35, 100 kurangi 135. Berarti di sini lebih besar nilai wajar daripada nilai bukunya, ya. Nah, setelah itu ini juga persediaan. Nilai bukunya 60, nilai wajarnya 75, berarti ada selisih 15 juta. Tanah, nilai buku 40, nilai wajar 100, ada selisih 60. Akumulasi penyusutan ya, nilai bukunya 300, nilai wajarnya 210. Ada selisih sebesar 10 juta. Nah, ini kita buat jurnal eliminasi ya. Nah, sebelum kita membuat jurnal eliminasi ya, tadi Ibu jelasin dulu ya. Yang biaya perolehan ini 400 juta itu lebih tinggi daripada 100 juta ya. Dibandingkan nilai aset bersih anak, yaitu tadi 500 juta ya. Nilai aset bersih anaknya adalah 500 juta ya. Itu dikurangi liabilitas 200 juta ya. Sehingga terdapat selisih pembelian sebesar 100 juta. Nah, total wajar nilai bersih ya sebesar 330 itu dapatnya dari 565 juta. Ini ya. Ini 565 juta ya. 565 juta dikurangi dengan 235 juta ya. 235 juta. Ya. Oke. Itu semua ya. Nah, setelah itu selisih lebih total harga beli ya 400 juta ya dikurangi dengan 330 juta 70 juta ya. Itu kita alokasikan ke dalam goodwill dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Ya, makanya jurnalnya ya kita membuat jurnal eliminasi yang kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi dalam rangka penyusunan laporan posisi keuangan ya. Yaitu ya saham biasanya kita debitkan tadi pada saat di awal kan saham biasanya kita kreditkan ya. Sama ya perlakuannya saham biasa 200 juta ya. Ini dapatnya dari sini 200 juta, saldo labanya 100 juta ya. Setelah itu selisihnya 100 juta, investasi pada saham PT Anak 400 juta ya. Nah, terus jurnal eliminasi yang ke-9 yaitu persediaan 15 juta ya. Persediaan 15 juta, tanah ini persediaan 15 juta
tanahnya 60 juta ya. Terus bangunan dan peralatannya 10 juta ya. Ini kita kreditkan ya. Premi hutang obligasinya 35 juta sama selisihnya sebesar 100 juta ya. Nah, ini adalah semua merupakan ayat jurnal eliminasi ya. Yang pertama tadi mengeliminasi saldo investasi, yang kedua mengeliminasi alokasi selisih. Oke. Nah, ini kepotong lagi ya. Jadinya PT Induk ditambah pada saat kita membuat kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasian ya. Ini kas 50 juta tambah 50 juta sama dengan konsolidasinya 100 juta. Ya. Setelah itu 75 piutang usaha. Ini 75 tambah 50 juta sama dengan 125, konsolidasinya persediaan 100 tambah 60 ya. Itu kita konsol tadi 9 15 juta sama dengan 175, 100 tambah 60 dikurangi 15 ya. Bukan dikurangi 175 ya, dikurangi 100 ditambah 60 ditambah lagi 15 ya. Posisinya kan ini persediaan ya, dikonsolidasinya jadinya 175. Oke. Setelah itu tanah 175 ditambah punya anak 40 ditambah 60 ya, itu 275. Setelah itu goodwill ini 70 juta. Ini dapat dari alokasi selisih. Setelah itu investasi pada saham PT Anak 400 juta dikurangi dengan eliminasinya 400 juta ya, karena harus kita hilangkan investasi di saham PT Anak. Setelah itu ada diferensial, ini selisih 100 juta. Ini juga selisih 100 juta. Ya, ini tadi temennya ini ya. 115 ya. Ini adalah jurnal yang tadi ini. 400 juta ya. Ini jurnal yang ini. Jurnal yang nomor 9 ini. Eliminasi. Sekarang ini jurnal yang 8, eliminasi 8. Nih, ini dia ya, kertas kerja konsolidasiannya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga, bagaimana dengan akuisisi kepemilikan penuh di bawah nilai wajar ya. Ini ada ilustrasi perlakuan selisih diskon pembelian ya. Selisih diskon pembelian bagaimana nih ya. Misalnya di sini ya, tadi nilai wajar PT Anak ya adalah 400 juta ya, lebih besar daripada nilai bukunya ya. Pada 1 Januari 20X1 PT Induk mengakuisisi seluruh modal saham biasa PT Anak sebesar 310 juta ya, yang mengakibatkan pembelian dengan diskon ya. Oke. Situasi kepemilikan ini bisa digambarkan sebagai berikut ya. Tadi nilai wajar yang dipertimbangkan adalah 310 juta. Sedangkan nilai bukunya yang diakuisisi 200 tambah 100 sama dengan 300. Maka selisihnya adalah 10 juta. Ya. Nah, untuk mencatat investasi di PT Anak 1 Januari 20X1 debetnya investasi di saham PT Anak 310 juta, kasnya sebesar 310 juta. Ya. Nah, sekarang kita membuat jurnal eliminasi lagi ya. Buat jurnal eliminasi ya. Modal sahamnya ini, modal saham biasa PT Anaknya adalah sebesar 200 juta ya. Ini yang tadi ini ya. Ini semua kita eliminasi ya.
200 juta, modal saham yang dikredit, saldo laba juga selisih. Setelah itu investasinya 310. Baru kita masukkan selisih ya. Jadi caranya kalau kita bikin jurnal yang akun ekuitas ini bertambah di kredit, kita eliminasi biar jadi 0 di debit. Investasi juga tadi di debit, kita eliminasi di kredit ya, kita hilangkan jadi 0. Nah, berarti ada selisih. Selisihnya biar balance kita taruh di debit. Oke. Sekarang jurnal yang ke-12 ya. Kita mencatat tadi ya, mencatat selisih pembelian dengan diskon. Ya. Debitnya tanah, kreditnya saldo laba, keuntungan atas pembelian PT Anak. Keuntungan atas pembelian PT Anak adalah sebesar 30 juta ya tadi ya, saldo labanya ya, 30 juta. Ya. Maka ada selisih sebesar 10 juta. Ya. Oke. Sekarang tadi jurnal yang ke-13 ya. Modal saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 100 juta. Ya, ada selisih sebesar 5 juta ya. Kredit lagi investasi dalam saham PT Anak ya. Ini saldo investasi yang dihilangkan ya, sebesar 295 juta ya. Ini kalau misalnya ya, misalnya ya, jika pada saat terjadi pertukaran lebih kecil daripada nilai buku ya, maka akan mengikuti kecuali selisih memiliki saldo kredit. Nah, ini misalnya contohnya ya. Saya contohnya bahwa PT Induk membayar sebesar 295 ya untuk semua modal saham biasa PT Anak. Sedangkan tadi kan nilai wajarnya 310 juta ya. Berarti investasi dalam saham PT Anak 295 juta ya. Karena Induk membayar sebesar 295 juta. Jadi investasinya 295, kita eliminasi ya. Ini sama perlakuannya, modal saham saldo labanya didebitkan ya. Ada selisih sebesar 5 juta. Oke. Nah, sekarang eliminasi. Oke, tadi yang eliminasi 12 Ibu belum jelaskan ya. Yang ini tadi, ini misalnya nilai wajar pertukarannya tadi adalah 310 juta ya. Misalnya nilai wajar tanggal akuisisi aset bersihnya ya, daripada nilai bukunya adalah 40 juta ya. Tapi tadi karena harga pembelian melebihi nilai buku ya, harga pembeliannya tadi 310 juta melebihi nilai bukunya 300 juta, maka ada selisih sebesar 10 juta. Nah, ini ya. Nah, makanya inilah terjadi pembelian dengan diskon. Maka seluruh aset dan liabilitas harus dinilai pada nilai wajar yang dalam hal ini tadi memerlukan revaluasi tanah ya. Revaluasi tanah PT Anak tadi yang 40 juta. Gitu ya. Ibu ulangi yang eliminasi 12 ya, tadi belum menjelaskan. Sekarang eliminasi 14 ya. Itu kita jurnal debitnya tanah, debitnya lagi kreditnya saldo laba, keuntungan atas pembelian tanah ya. Ya, itu sebesar 45 juta ya. Saldo laba ya. 45 juta di kredit, berarti ada selisih sebesar 5 juta. Ya, ini diferensialnya. Oke. Nah, pada saat tadi kita penyusunan laporan konsolidasi, tadi kan Bu Yumi sudah jelaskan ya, penyusunan laporan keuangan, laporan posisi keuangan konsolidasi saat setelah akuisisi pemilikan penuh. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesaat setelah
akuisisi kepemilikan penuh ya. Ini bisa ada 3 hal yang pokok, yaitu laba bersih konsolidasi, consolidated net income, ada saldo laba konsolidasi, retained earning net income, dan ada format kertas kerja. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, kalau pada saat anak perusahaan dimiliki seluruhnya oleh induk perusahaan, maka semua laba induk dan laba anak itu dia menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Laba bersih konsolidasi itu apa? Sebenarnya laba adalah sama dengan laba induk ya. Perusahaan dari hasil operasinya sendiri ditambah laba bersih anak perusahaan disesuaikan dengan penghapus bukuan selisih ya. Jadi digabung ya, laba induk tambah laba anak. Ya. Nah, jika satu atau lebih anak perusahaan konsolidasi tidak dimiliki sepenuhnya, porsi laba bersih konsolidasi diakui oleh kepentingan non pengendali. Dalam kasus ini, pendapatan yang diakibatkan dari kepentingan non pengendali dikurangi nilai laba bersih konsolidasi pada awal bagian laporan laba rugi hingga muncul laba bersih konsolidasi yang disebabkan kepentingan pengendali. Oke, laba bersih PT Idaman ya 125 juta dikurangi ya laba dari PT Amanah menggunakan ekuitas 25 juta. Terus bagian PT Idaman atas laba bersih PT Amanah 100% 25 juta. Laba bersih konsolidasian sama dengan 125 juta. 125 dikurangi dengan 25 ditambah 25. Ketika semua anak perusahaan dimiliki sepenuhnya dan tidak mengalami transaksi antar perusahaan dan penurunan nilai goodwill, laba bersih konsolidasi sama dengan laba bersih metode ekuitas induk perusahaan. Oke. Yang kedua adalah saldo laba konsolidasi ya, atau consolidated retained earning ya. Itu adalah bagian laba yang tidak diatribusikan oleh perusahaan yang dikonsolidasi yang dimiliki oleh pemegang saham induk perusahaan. Saldo laba konsolidasian pada akhir periode sama dengan saldo laba konsolidasian awal periode ditambah laba bersih konsolidasi yang disebabkan oleh kepentingan non pengendali dikurangi dividen yang diumumkan oleh induk perusahaan ya. Jadi saldo laba konsolidasian pada akhir periode sama dengan saldo laba awal ya, atau retained earning awal ditambah laba bersih ya yang disebabkan oleh kepentingan non pengendali dikurangi dividen yang diumumkan oleh induk perusahaan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menghitung saldo laba konsolidasi? Sama aja ya, menghitung laba ditahan ya. Laba ditahan itu kan saldo laba ditambah investasi gitu kan, ditambah dengan laba bersih dikurangi dengan dividen atau withdrawal gitu kan ya. Nah, di sini hanya ada penambahan lagi kata-kata konsolidasi ya. Jadi saldo laba konsolidasi atau consolidated retained earning. Oke, sekarang saldo laba PT Idaman pada 1 Januari 2021 adalah 400 juta dan PT Amanah sebesar 250 juta. Selama tahun 2021, PT Amanah melaporkan laba bersih Rp 25 juta dan mengumumkan dividen Rp 10 juta. PT Idaman melaporkan laba operasi sebesar Rp 100 juta ditambah laba dari 100% kepemilikan. PT Amanah menggunakan metode ekuitas sebesar 25 juta. PT Idaman mengumumkan dividen sebesar 30 juta. Hitunglah saldo laba PT Idaman dan PT Amanah. Nah, tadi PT Idaman dan PT Amanah. Saldo retained earning awal ya, ditambah laba bersih dikurangi dividen. Itulah saldo saldo laba konsolidasi akhir ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh format dari kertas kerja. Nah, format kertas kerja ya. Di sini adalah kalau ada akun kredit pendapatan keuntungan, akun debit pendapatan kontra beban kerugian, ini bagian laporan laba rugi dikurangi laba awal ditambah laba bersih kurangi dividen, laba akhir itu bagian saldo laba. Sini akun debit aset liabilitas kontra, akun kredit aset kontra liabilitas pemegang saham
Ini bagian dari laporan posisi keuangan, yaitu gambaran dari format kertas kerja. Oke. Sekarang konsolidasi sesaat setelah akuisisi 100% kepemilikan dibeli pada nilai buku. Nah, kalau 100% dibeli pada nilai buku, ya, maka bagaimana terjadinya perbedaan antara nilai buku dengan harga perolehan? Misalnya biaya perolehan investasi 300 juta. Nilai bukunya saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 100 sama dengan 300 juta. Nah, karena di sini 100% kepemilikan berarti bagian PT Induknya 100% dikali 100% sama dengan 300 juta. Oke, biaya perolehan dibandingkan dengan nilai buku sama dengan 0. Oke. Maka di tahun awal kepemilikan jurnalnya, ya, debitnya investasi saham 300 juta, kreditnya kas sebesar 300 juta. Oke. Setelah itu, ya, ayat jurnal induk perusahaan, ya, pada saat induk mencatat, ya, pendapatan dan dividen dari PT Anak dengan menggunakan ekuitas, maka jurnalnya adalah debitnya kas, kreditnya investasi pada saham PT Anak, ya. Itu dapatnya dari mana? Pada saat mengeluarkan dividen, pada saat PT Anak mengeluarkan dividen, maka menurut metode ekuitas itu dianggap sebagai pendapatan, ya. Maka debitnya kas, ya, kreditnya investasi pada saham PT Anak, ya. Kalau mengeluarkan dividen itu akan mengurangi investasi dan menambah kas PT Induk. Oke, ya. Nah, ini dia. Aduh, panjang sekali, ya. Nah, kalau misalnya nah, di sini, ya, kita ada kertas kerja metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasian, ya. Di sini, ya. Di sini ada yang kurang, ya. Sebenarnya di sini ada informasi terpilih pada tanggal 1 Januari 20X1, ya. Itu ada di figur 410, ya. Nah, itu datanya diambil dari situ, ya. Nah, ini di sini, ya, laba dari anak perusahaan, ya, laba dari anak perusahaan 50 juta, ya. Ini di konsol, ya. Ini adalah debitnya investasi pada saham PT Anak, kreditnya pendapatan dari anak perusahaan, ya. Nah, ini tadi pada saat mencatat dividen, ya. Catat dividen dengan metode ekuitas 50 juta dikalikan dengan 100% sama dengan 50 juta. Maka ayat jurnal eliminasi yang pertama, ya, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 50 juta, dividen yang diumumkan adalah 30 juta, ya. Dividen yang diumumkan 30 juta sama investasi saham pada perusahaan anak adalah sebesar 20 juta. Ya. Itu ada di buku, ya. Nah, sekarang ayat jurnal eliminasi yang kedua, ya. Itu debitnya saham biasa PT Anak Rp 200 juta, ya. Saham biasa PT Anak 200 juta, ya, itu ada di buku juga, ya. Setelah itu saldo labanya juga di debit, ya. Ini bukan kreditnya tapi debit 100 juta. Maka kreditnya investasi pada saham PT Anak, ya. Ini mengeliminasi saldo investasi awal, ya. Nah, sekarang tahun kedua kepemilikan dan tahun-tahun setelahnya, ya. Ini debitnya, ya. Ayat jurnal yang dibuat oleh induk perusahaan, yaitu debitnya kas, kreditnya investasi.
ya sebesar 40 juta. Tadi RP 40 juta dikalikan dengan 100%. Ya. Terus yang kedua, investasi pada saham perusahaan anak 75 juta, kreditnya pendapatan dari anak perusahaan 75 juta. Itu dapatnya dari 75 juta dikalikan dengan 100%. Ya. Terus kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi. Ini jurnal-jurnal ini yang ada di dalam ini tadi ya. Nah, ini jurnal-jurnal ini kertas kerja ini ya dijelaskan oleh jurnal ini ya, eliminasi ini. Ya. Dan juga ini ya. Nah, sekarang kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Ya. Tadi pendapatan dari anak perusahaan sebesar 75 juta. Ya. Dividen yang diumumkan 40 juta. Investasi pada saham PT anak sebesar 30 juta. Ini mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan, ya. Ini kita hilangkan. Pendapatan kalau kita eliminasi di debit, ya. Dividen yang diumumkan 40 juta, ya. Di di kredit, ya. Setelah itu investasi pada saham PT anak juga 30 juta di kredit. Ya. Setelah itu eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Saham biasanya 200, ya, saldo labanya 1 Januari 120, ya. Investasi pada saham PT anak kreditnya sebesar 330 juta. 320 juta. Sorry ya. Nah, ini semua ya. Jurnal tadi menjelaskan di sini. Oke, sekarang laba bersih dan saldo laba konsolidasian, ya. Saya laba bersihnya diketahui 190 juta, ya. Setelah itu 235 juta, ya. Laba bersih PT 20X2, ya. Ini bagian laba PT Induk dengan metode ekuitas. Laba bersih PT anak, oh ya kurang ini ya. Ini laba bersih PT anak RP minus 50 juta. 50 juta kita kurangkan RP 75 juta. Terus laba bersih PT anak, laba bersih konsolidasi bagian laba. Bagian laba 50 juta. Sampai 75 juta.
laba bersih konsolidasi dengan RP Rp235 juta. Ya, ini jadi laba bersih konsolidasi didapatkan dari laba bersih PT Induk ditambah bagian laba PT Anak untuk induk dengan metode ekuitas ditambah laba bersih PT Anak sama dengan laba bersih konsolidasian. Ya, itu. Nah, dari gambar 412 dan 413 saldo laba konsolidasi ada nilai terakhir yang muncul dalam dalam bagian saldo laba pada kertas kerja di kolom konsolidasian. Saldo laba konsolidasi sama dengan saldo awal konsolidasi ditambah laba bersih dikurangi dividen atas saham biasa induk. Perhitungannya jadi gini, saldo laba awal hasil operasi tambah pendapatan ditambah pendapatan induk ya dikurangi dividen ya, saldo awal tambah pendapatan induk tambah pendapatan induk dari hasil operasi sendiri ditambah pendapatan induk dari laba anak ya dikurangi dividen. Nah, ini penjelasannya ya. Tadi ayat jurnalnya kita masukkan ke sini ya. Nih semuanya ada penjelasannya ya. Tadi Bu Yumi sudah jelasin. Oke. Sekarang ini ya laba bersih dan saldo laba konsolidasian. Ini ya laba bersih induk 190 sama semua prinsipnya ya. Ini tadi sudah Ibu Yuni jelaskan. Ini juga ya. Ini nanti kalian tinggal lihat aja jurnalnya ya. Nah, sekarang konsolidasi kalian lihat dari nomor-nomornya ini, nomor penjurnalan eliminasi ya. Sekarang konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan 100% dan diakuisisi lebih besar daripada nilai buku ya. Tahun awal lebih besar daripada nilai buku. Saya tahun awal kombinasi bisnisnya, biaya perolehan investasinya 387.500 dikurangi nilai buku. Saham biasa PT Anak 200, saldo laba 100 sama dengan 300 kali 100% 300 juta. Maka selisih antara nilai buku dengan harga perolehan sebesar 87.500. Ya, jadi biaya perolehannya ya itu lebih besar daripada nilai bukunya. Ya. Nah, ini ya misalnya total nilai buku saham PT Anak pada tanggal kombinasi adalah 300 juta ya. Selisih total harga belinya 387.500 dan nilai buku saham yang diperoleh adalah 87.500 ya. Nah, pada tanggal kombinasi bisnis ya, ini misalnya diketahui ya nilai selisih nilai buku dan nilai wajar dari persediaan adalah 5 juta. Selisih nilai buku dan nilai wajar tanah adalah 10 juta. Selisih bangunan dan peralatan nilai buku dengan nilai wajarnya 60 juta ya. Maka total selisih antara nilai wajar dan nilai buku adalah sebesar 75 juta. Dari total selisih 87.500 sebesar 75 juta terkait dengan aset yang diidentifikasi, maka selisihnya 12.500.000 itu dialokasikan sebagai goodwill. Nah, sekarang 12.500.000 itu dapatnya dari mana? Tadi total selisih adalah 87.500.000, biaya perolehan investasinya 38.700, nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi 375 juta,
nilai buku aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 300 juta, ya. Maka selisih lebih biaya perolehan di atas nilai wajar aset bersih yang diidentifikasi, selisih antara nilai wajar dengan biaya perolehan sebesar 12.500.000, 38.700 dikurang 75. Lalu selisih antara nilai wajar aset bersih dengan nilai buku aset bersih itu dapat diidentifikasi sebesar 75 juta. Ya. Ini jurnalnya, ya. Jurnalnya tadi investasi pada saham PT Anak 38.700, kasnya 300 juta, sisanya dibayar dengan wesel bayar 8.700. Setelah itu debitnya kas, kreditnya investasi pada saham PT Anak 300 juta. Terus investasi pada saham PT Anak 50 juta, pendapatan dari anak perusahaan sebesar 50 juta. Ini mencatat pendapatan dengan metode ekuitas, ya, yaitu PT Induk memperoleh laba bersih dari hasil operasi sendirinya 140 juta dan membayar dividen 60 juta. Laba bersihnya 50 juta dan membayar dividen 30 juta. Nah, ini semua ya. Ini transaksinya di sini. Ya, membayar dividen 30 juta, maka di perusahaan induk dapat kas. Investasi sampai anak berkurang. Ya. Oke. Terus melaporkan laba bersih. Maka investasinya bertambah, pendapatannya berkurang. Jadi ini mencatat pendapatan atau laba bersih, ini mencatat dividen, ini mencatat investasi pada saham yang selisihnya dibayar dengan wesel bayar. 27. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 5 juta. Ya, itu eliminasi nomor 27. Menyesuaikan laba bersih atas selisih yang terkait dengan persediaan yang dijual, yaitu 5 juta. Ya. Tadi persediaan 5 juta ini. Kalian lihat jurnalnya di sini ya. Ini angkanya di sini. Selisihnya 5 juta, persediaan tanahnya 10, bangunan 60 juta. Nah, ini semua ya. Jurnalnya dari sini. Pendapatan anak perusahaan atas laba atas terkait persediaan. Ini mengamortisasi selisih bangunan dan peralatan 6 juta. Ya. Setelah itu pendapatan dari anak perusahaan pada saat dividen. Pendapatan dividen yang diumumkan 30, investasi pada saham PT Anaknya 6 juta, eliminasi. Maka pendapatannya di debit. Setelah itu investasi saham PT Anak, saham biasanya di debit, saldo labanya di debit, selisihnya 8.500 di debit. Oke. Jurnal yang ke-31 ya. Ini beban pokok penjualannya 5 juta, tanahnya 10, bangunan peralatan 60, goodwillnya 12.500.000. Nah, goodwillnya tadi selisihnya ya. Ini bisa dilihat di sini. Nah, ini dia beban penyusutan, akumulasi penyusutan, ya. Kerugian penurunan nilai goodwill sebesar 3 juta. Nah, ini saldo laba konsolidasi 100% pembelian lebih besar dari nilai buku. Nah, ini tadi kalian bikin susun di sini ya. Laba operasi, laba bersih, penghapusan atas persediaan yang dijual, amortisasi atas bangunan, amortisasi goodwill, laba bersih konsolidasi. Nah, ini semuanya jurnal-jurnalnya sudah dibuat tadi. Juga sudah. Nah, ini saldo awalnya 38.700, 39.600, pendapatan 50.75, bangunan dan peralatan 39.30, 39.500. Maka saldo akhir dari 20X1
perusahaan induk 395 dan 20X2 sebesar 425.500 ya. Nah, ini kertas kerjanya ya. Penyusunan laporan posisi keuangan dengan kertas kerja metode ekuitas. Ini tadi ini 2.437.000.000. Ini semua jurnal-jurnalnya ada nomornya ya, kalian bisa lihat. Setelah itu ini laba bersih dan saldo laba bersih konsolidasian, laba operasi ditambah induk tambah bersih anak ditambah amortisasi terkait bangunan peralatan, laba bersih konsolidasi. Maka saldo laba konsolidasi atau retained earning-nya saldo laba konsolidasi awal ditambah laba operasi terpisah tambah laba bersih PT anak tambah dikurangi amortisasi ya, dikurangi dividen, maka saldo laba konsolidasinya sebesar 585. Nah, ini dia ayat jurnal mengalokasikan selisih pembelian pada 1 Januari 20X2 ya. Itu adalah debitnya tanah ya 10 juta, bangunan dan peralatan 60 juta, goodwill sebesar 10 juta, selisihnya 7.300 ya. Akumulasi penyusutannya sebesar 6 juta. Nah, penyusutan tahun 20X2 sebagai bagian yang dialokasikan ke bangunan dan gedung. Debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan, peralatannya 60 juta dibagi 10 tahun sama dengan 6 juta. Nah, kalau ada hutang piutang Anda perusahaan, maka kita membuat eliminasinya adalah debitnya hutang, kreditnya piutang. Oke, untuk sementara penjelasan dari Bu Yumni ya mengenai konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki secara penuh. Jika memang ada yang kurang paham, kalian bisa baca buku ya dari Akuntansi Keuangan Lanjutan Perspektif Indonesia karangan Becker dan teman-teman. Ini adopsi Indonesia ya. Dan atau kalian bisa WA Bu Yumni juga. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami ya. Tetap semangat belajar. I love you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.